Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan, nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak, nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari ini. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur, sebaliknya nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya.
Sementara nenek tampak duduk melamun, memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Berdasarkan cerita tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Yaitu, cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas merupakan cerita fiksi, yaitu cerita rakyat. Alasannya karena merupakan cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. 2. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Tokoh dalam cerita yaitu kakek, nenek, dan ikan mas. 3. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Berikut sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Kakek memiliki sifat penurut. Kakek menuruti semua keinginan nenek. Nenek memiliki sifat serakah. Nenek tidak pernah puas dan selalu merasa kekurangan atas segala sesuatu yang telah ia miliki. Dan ikan mas memiliki sifat yang baik. 4. Apa hikmah yang bisa kamu petik dari cerita Nelayan dan Ikan Mas? Hikmah yang dapat diperoleh dari cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kita tidak boleh serakah, kita harus bersyukur terhadap semua rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Ayo berdiskusi pada halaman 145. Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, diskusikan bersama dua orang temanmu tentang tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas. Selanjutnya berdasarkan peranannya, tuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas. Tulislah hasil diskusimu pada kotak berikut. 1. Tokoh utama dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kakek dan ikan mas. 2. Tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah nenek. 3. Tokoh protagonis dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kakek dan ikan mas. Alasannya, kedua tokoh ini bersifat baik. Kakek selalu menuruti keinginan nenek, sedangkan ikan emas juga mengabulkan keinginan nenek. 4. Tokoh antagonis dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah nenek. Alasannya, tokoh nenek bersifat serakah, ia tidak pernah puas dengan keinginannya dan selalu meminta lebih. Ayo berdiskusi pada halaman 147. Kamu telah memahami berbagai jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bagaimanakah sikap kamu dalam menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolahmu? Manfaat apa yang kamu peroleh dengan adanya karakteristik antar teman di sekolah? Diskusikan bersama dua orang temanmu, tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Jenis perbedaan karakter yang pertama yaitu usia. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman yaitu menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Manfaat yang diperoleh yaitu hidup rukun dengan teman. Jenis perbedaan karakter yang kedua yaitu fisik. Sikap yaitu menghargai fisik teman yang kurang sempurna atau unik. Manfaatnya, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu menciptakan makhluknya beragam dan kita harus bersyukur kalau kita sempurna. Yang ketiga, jenis perbedaan karakter yaitu kegemaran. Sikap, menghargai kegemaran teman dan kegemaran sendiri. Manfaatnya, menyadarkan kita bahwa setiap orang mempunyai keunikan dan kegemaran sendiri, jadilah dirimu sendiri. Jenis perbedaan karakter yang keempat yaitu agama. Sikap yaitu kita harus toleransi antar umat beragama. Manfaatnya, setiap agama pasti mengajarkan yang baik kepada penganutnya.
maka hargailah kepercayaan mereka. Yang kelima, jenis perbedaan karakter yaitu suku. Sikap yaitu kita harus menghargai setiap suku. Suku adalah kekayaan bangsa yang harus dibanggai. Manfaatnya yaitu suku adalah kekayaan bangsa, maka kita wajib bangga apapun sukunya. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kamu yang dimaksud kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, jadi pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan wol, menjual kue, dan perajin. 2. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Ayo mencoba pada halaman 149. Kamu telah memahami jenis-jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang, lakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat tempat tinggalmu. Kelompokkan jenis-jenis pekerjaan tersebut dalam dua kelompok, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa, atau pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Tuliskan hasil pekerjaanmu dalam bentuk kolom seperti berikut dan kumpulkan kepada Bapak atau Ibu guru untuk dinilai. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat yang pertama yaitu pekerjaan sebagai petani, pekerjaan menghasilkan barang, yang kedua nelayan, pekerjaan menghasilkan barang, yang ketiga guru, pekerjaan menghasilkan jasa, yang keempat berkebun, pekerjaan menghasilkan barang, dan yang kelima penjahit, pekerjaan menghasilkan jasa. Ayo renungkan pada halaman 149. 1. Bagaimana seharusnya kamu menyikapi keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam hal pekerjaan warga masyarakat? Yaitu menyikapi keberagaman karakteristik individu di masyarakat, utamanya dalam hal pekerjaan warga. Yang seharusnya saya lakukan adalah menghormati keragaman yang ada tersebut. 2. Apakah kamu bangga dengan keragaman pekerjaan di lingkungan tempat tinggalmu? Mengapa demikian? Ya, saya bangga karena dengan adanya keberagaman pekerjaan, kita bisa menutupi dan saling melengkapi satu sama lainnya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.